warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Ibu Ninis Indriani, saya dosen Prodi Profesi Nurse Tikes Banyuwangi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang deskripsi mata kuliah yang saya ampu, yaitu keperawatan anak 1. Mata kuliah keperawatan anak 1 ini ditempuh pada semester 4 dengan bobot 4 SKS. Pembahasan pada mata kuliah keperawatan anak 1 ini berfokus pada respon anak dan keluarga sesuai dengan tahap tumbuh kembang anak, baik dalam kondisi sehat maupun sakit. Dengan mengikuti mata kuliah keperawatan anak ini, diharapkan mahasiswa mampu yang pertama menjelaskan konsep dasar keperawatan anak, di mana ada beberapa konsep dasar keperawatan anak. Di antaranya adalah yang pertama, mahasiswa mampu memahami terkait perspektif keperawatan anak. Pada perspektif keperawatan anak itu tepatnya 4 prinsip keperawatan anak. Di antaranya adalah prinsip family center care, di mana perawatan berpusat pada keluarga. Yang kedua, itu adalah prinsip atraumatic care, di mana seorang perawat pada saat memberikan tindakan keperawatan, baik itu tindakan invasif, hendaknya kita memberikan dengan prinsip atraumatic care sehingga tidak memberikan dampak trauma kepada anak. Yang ketiga, prinsip anak itu adalah manajemen kasus, serta yang keempat adalah konsep bermain. Kemudian tujuan selanjutnya, konsep yang selanjutnya adalah konsep pertumbuhan dan perkembangan. Di sini pada konsep pertumbuhan dan perkembangan ini menjelaskan terkait tahapan pertumbuhan dan perkembangan anak sesuai dengan usia anak. Serta di sini juga dijelaskan terkait penyimpangan kelainan yang ada yang diderita oleh anak, baik pada kelainan pertumbuhan maupun kelainan perkembangan. Konsep yang ketiga yaitu konsep anticipatory guidance. Konsep anticipatory guidance ini terdiri dari beberapa. Yang pertama adalah bagaimana cara seorang ibu memberikan ASI. Kemudian yang kedua, cara bagaimana ibu mengetahui terkait dengan imunisasi, jadwal imunisasi pada anak. Kemudian yang ketiga, bagaimana cara ibu memberikan MPASI kepada anak usia 6 bulan. Kemudian cara pemeriksaan tumbuh kembang. Jadi di sini kita memberikan pengetahuan kepada ibu bagaimana cara memberikan stimulasi kepada anak sesuai dengan tahap tumbuh kembang anak. Kemudian yang terakhir adalah penyakit yang banyak diderita oleh anak dan remaja. Kemudian konsep selanjutnya adalah konsep adaptasi bayi baru lahir. Nah, pada konsep adaptasi bayi baru lahir ini menjelaskan terkait adaptasi bayi mulai dari dia lahir, yaitu adaptasi dari intrauterin menuju ke adaptasi ekstrauterin. Kemudian konsep yang selanjutnya adalah konsep perawatan metode Kanguru. Pada perawatan metode Kanguru ini dijelaskan bagaimana cara kita memberikan perawatan yang terbaik bagi bayi-bayi, khususnya bayi-bayi prematur dan bayi-bayi yang mempunyai berat badan lahir rendah. Kemudian tujuan yang kedua, mahasiswa mampu memahami konsep penyakit akut pada anak. Kemudian cara bagaimana mengidentifikasi manifestasi klinis pada penyakit anak sehingga diharapkan mahasiswa dengan mampu melakukan pemeriksaan fisik, mengenali bagaimana manifestasi klinis pada penyakit akut, mahasiswa mampu memberikan asuhan keperawatan kepada anak, baik pada bayi yang sehat maupun anak yang sehat maupun yang sakit. Dan yang terakhir, mahasiswa mampu mendemonstrasikan beberapa intervensi yang bisa diberikan kepada anak yang menderita penyakit akut maupun pada bayi-bayi dengan risiko tinggi. Adapun metode pembelajaran yang saya terapkan adalah dengan menggunakan DIA, delivery, interaksi, dan assessment. Pada metode delivery, saya menyampaikan materi dengan menggunakan beberapa referensi, yaitu dengan menggunakan textbook, di mana textbook ini adalah konsep-konsep terkait dengan pertumbuhan dan perkembangan anak, serta konsep-konsep terkait dengan penyakit akut pada anak. Selain buku, saya juga menggunakan referensi berdasarkan evidence-based nursing, di mana saya mengambil dari berbagai jurnal, baik jurnal nasional maupun jurnal internasional. Untuk metode yang kedua yaitu metode interaksi dengan mahasiswa, di mana dalam proses pembelajarannya saya menggunakan metode pembelajaran tatap muka di kelas, baik dengan teknik ceramah, diskusi, seminar, ataupun kuis. Dan yang kedua, saya menggunakan metode praktikum di laboratorium, di mana praktikum ini terintegrasi dengan materi yang sudah disampaikan di kelas. Kemudian untuk metode yang ketiga adalah asesmen. Dalam memberikan penilaian kepada mahasiswa,
saya di awal pembelajaran akan menyampaikan bagaimana cara penilaian terhadap pengambilan penilaian, kemudian bobot penilaian. Di situ akan saya sampaikan di awal kontrak perkuliahan. Dalam presentasi penilaian ada 3 aspek. Di sini yang pertama adalah aspek kognitif, di mana prosentasenya sebesar 65%, di mana diambil dari nilai UTS, nilai UAS, kemudian nilai tugas, nilai seminar, dan nilai kuis. Sedangkan aspek yang kedua itu adalah aspek psikomotor. Aspek psikomotor ini diambil dari ujian OSCE. Sedangkan yang ketiga itu adalah aspek afektif. Di sini dari aspek afektif ini diambil dari kedisiplinan, kemudian kehadiran serta keaktifan mahasiswa di dalam mengikuti perkuliahan serta mengikuti praktikum yang akan dilaksanakan di laboratorium. Selanjutnya mari kita saksikan cuplikan bagaimana saya mengajar dengan metode praktikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sesuai dengan kontrak kuliah kemarin, hari ini kita akan mempraktikumkan terkait dengan perawatan metode kangguru. Sebelum kita praktikum, saya akan review sedikit ya, apa itu perawatan metode kangguru. Ada yang mungkin bisa menjelaskan apa itu perawatan metode kangguru? Ya, Yuki. Baik, terima kasih atas waktunya Bu. Jadi sesuai dengan kuliah kemarin, bahwasanya perawatan metode kangguru ini adalah perawatan yang dilakukan kepada bayi, ya, di mana bayi ini diletakkan di antara kedua kaki ibu. Tujuannya itu untuk bayi supaya lebih dekat dengan ibunya dan terjaga baik. Oke, baik, itu bagus ya. Perawatan metode kangguru itu adalah ini, meletakkan bayi di dada ibu yang nanti tujuannya adalah untuk supaya bayi ini mempunyai suhu tubuh yang sesuai atau suhu tubuhnya itu sama dengan ibunya. Oke, tujuannya tadi sudah disebutkan. Yang pertama adalah bonding attachment. Jadi ketika bayi ini sudah dari lahir dekat dengan ibu, nanti kedepannya dia juga akan bondingnya itu dapat. Kemudian yang kedua, selain suhu ya, jadi nanti ketika bayinya hipotermi, ibunya akan mentransfer suhunya ke bayinya. Selain itu juga ada, dia nanti akan menyeimbangkan nadi, kemudian pernafasan dari bayi, di mana bayi-bayi itu biasanya kan tidak teratur ya pada saat dia baru lahir, apalagi bayi prematur yang biasanya diselingi dengan periode akut. Nah, seperti itu. Kemudian selain itu apa? Selain bonding, suhu, pernafasan, nadi, apalagi tujuannya? Meningkatkan produksi ASI. Ya, meningkatkan produksi ASI. Kenapa meningkatkan produksi ASI? Karena pada saat bayi ini di dalam kantong kangguru, dia itu lebih mudah untuk melakukan atau menyusu kepada ibunya. Beda kalau misalkan bayinya itu ada di inkubator, ibunya harus ke sana, kemudian ibunya itu jauh, tidak sedekat kalau dia berada di dalam gendongan ibu itu sendiri. Nah, dengan dia itu sering melakukan hisapan. Nah, dengan hisapan bayi itu hisapan ibu nanti akan diterima oleh kelenjar pituitari, sehingga nanti dia akan merespon, oh ternyata ini ada yang membutuhkan, ayo prolaktin segera memproduksi ASI. Seperti itu ya. Jadi itu adalah gambarannya, ketika dia semakin sering atau payudara itu semakin sering dihisap, dia nanti akan prolaktin akan segera bisa diproduksi. Kemudian selain itu apa lagi? Mengurangi stres pada ibu. Ya, stres. Biasanya ibu-ibu muda, apalagi ibu preemie yang dia baru pertama kali mempunyai anak, biasanya dia stres. Kemudian bayi itu kalau misalkan dirawat di inkubator, dia itu resiko stres itu lebih tinggi daripada kalau dia itu nempel sama ibunya. Karena kalau di sini dia pasti akan mendengarkan detak jantung dari ibunya, sehingga dia nyangka, oh saya berada di belakang ibu saya. Kemudian selain itu dia juga bisa mendengarkan nafas dari ibunya. Paham ya? Jadi itu akan mengurangi stres pada bayi. Seperti itu. Nah, di sini metode kangguru itu ada beberapa manfaat. Manfaatnya bagi bayi, bagi ibu, bagi ayah. Nakes pun kita pun juga mempunyai manfaat dari ini. Apa nakesnya? Kalau misalkan di rumah sakit, kalau misalkan ya ada dalam satu ruangan itu ada 7 bayi. Kalau misalkan 7 bayi itu dibawa di inkubator semua, wah ini berarti kan perawatnya itu harus melihat satu-satu toh. Tapi kalau dia berada di kantong, berada di kangguru, itu kan sudah ada ibunya. Otomatis bayi ini akan lebih stabil, tugas dari nakes pun juga lebih ringan. Seperti itu, gitu ya. Oke, sebelum kita masuki, di sini ada persiapan. Persiapan itu kalau kita mau melakukan sesuatu ada persiapan apa saja? Persiapan lingkungan. Karena ini nanti kita buka-bukaan dalam artian kan ibunya nanti tidak boleh pakai baju.
sehingga nanti skin to skinnya dapat. Nah itu kita harus menjaga privasi dari mulai jendela, kemudian itu, kemudian korden, itu pun juga harus ditutup untuk menjaga privasi. Oke, kemudian apa lagi? Oke, persiapan alat di sini. Nah yang terutama itu adalah ini selendang kanguru, teman-teman ya. Di sini ada, memang ada yang khusus selendang kanguru yang memang sudah dibentuk sehingga nanti ibunya tidak repot lagi, tidak takut kalau bayinya jatuh seperti itu. Nah ada juga kalau misalkan nggak ada selendang kanguru bagaimana? Gendongan biasa sebenarnya bisa, asalkan kita bisa menempatkan bayi itu tetap aman di dalam dada ibu, walaupun pakai gendongan yang panjang biasanya itu bisa, tidak harus seperti ini. Jadi mau kalau saya nggak punya gimana? Nah itu kita bisa menggunakan kain bedong biasa atau menggunakan selendang yang biasanya digunakan untuk gendong seperti itu ya. Kemudian ini topi. Kenapa dia harus pakai topi? Karena di sini ini kan ada ubin ya. Ini tempatnya radiasi, sehingga nanti kalau dia tidak pakai topi, takutnya dia kehilangan suhu tubuh melalui ubin-ubinnya, gitu ya. Oke, pakai topi. Kemudian di sini ada alat untuk mengukur suhu. Jadi nanti sebelum dia dilakukan PMK, lebih baik kita lihat dulu suhunya. Dia itu stabil nggak sih suhunya? Nah seperti itu. Kemudian stetoskop itu untuk melihat denyutnya nadi. Kalau bayi baru lahir kita tidak menggunakan ini ya, tapi kita menggunakannya stetoskop. Ingat, cara menghitung denyut nadi pada bayi baru lahir kita menggunakan stetoskop. Kemudian setelah itu kita juga melihat pernafasannya. Kalau pernafasannya kita lihat irregular nggak sih? Kalau pasiennya atau bayinya irregular, kemungkinan besar dengan ditembakkan di dada itu dia akan lebih stabil. Seperti itu ya. B. Kemudian apalagi setelah persiapan Persiapan bayi. Persiapan bayi. Nah persiapan bayi yang pertama ini harus dibuka semuanya, teman-teman ya. Dibuka semua. Jadi bayinya itu hanya menggunakan popok atau pampers seperti itu. Karena kan dia fungsinya adalah skin to skin, menempelkan kulit bayi kepada ibunya seperti ini. Tapi usahakan teman-teman, ini kalau mau mengenakan popok, usahakan itu minimal mungkin. Jadi jangan sampai popoknya ke sini. Karena ini nanti akan mengurangi paparan, maksudnya tempelan dari ibunya. Paham ya? Jadi ini seminimal mungkin, ini jadi nanti bisa ditekuk sampai dengan di bawahnya tali pusat. Paham ya? Oke. Kemudian dia nggak usah pakai biasanya kan pakai sepatu gitu ya, harus pakai ini. Hanya yang digunakan adalah popok atau pampers dan topi. Oke. Setelah itu apa? Persiapan apa? Persiapan orang tua. Oke. Persiapan orang tua. Nah itu sebelum kita melakukan tindakan kita ingat inform. Kalau orang tuanya tidak setuju kita tidak bisa memaksa. Gitu ya. Jadi kita menjelaskan dulu maksud dan tujuannya, manfaatnya PMK itu apa. Jadi nanti dijelaskan. Oke. Setelah itu kita pelaksanaan. Saya bisa minta bantuan satu mahasiswa, mahasiswa saja ya. Oke. Sebelumnya tentu saja ibu atau ayahnya itu disarankan untuk mencuci tangan sebelum memegang bayi gitu loh ya. Nah teman-teman perlu diingat, selain ibu yang bisa melakukan metode gambur siapa lagi? Ayah. Terus kerabat, asalkan orang dewasa ini tidak memiliki penyakit kalau misalkan dia TB, gitu ya. Oke, Bu, ini bayinya kan kebetulan lagi prematur nih. Ini supaya dia nanti seluruh tubuhnya stabil, denyut jantungnya juga stabil, nadi stabil, pernafasan stabil. Ibu mau nggak ini kalau misalkan bayinya itu diletakkan di dada ibu sehingga nanti ibunya bisa terus berinteraksi dengan anaknya, jadi anaknya pun juga merasa nyaman di dalam lingkapan ibu. Oke, baik. Oke, ibunya duduk aja sudah, kasihan. Silakan duduk. Oke, jadi ini ibunya itu harus membuka baju semuanya, tidak ada yang tertinggal karena ini apa? Fungsinya adalah skin to skin. Paham ya? Ini dengan siapa? Bulan. Oh, bulan. Nah, bulan, mohon maaf nanti bajunya yang semuanya dilepas ya Bu, sehingga nanti bayinya ketika saya tempelkan di dada ibu tidak ada kain yang menghalangi seperti itu. Nah, caranya bagaimana? Ini ada keterampilan menggendong ketika dia mau dilakukan metode kamu dulu ya. Jangan-jangan nanti jatuh, gitu kan? Oke, baik. Berdiri aja Bu, tidak apa-apa. Nah, ini kita sebagai nakes ini gendongnya segini. Ini. Kemudian Bu, tangannya nanti satu sebentar. Kita letakkan di antara payudara ibu. Pipinya boleh noleh ke sana, boleh noleh ke sini. Jadi ininya itu boleh ini dikeluarkan ke sana, boleh. Jangan sampai gini, dia nggak bisa gitu ya. Oke. Letakkan di puting ibu. Jadi ini adalah frog position.
posisi kata. Jadi seperti ini. Kemudian karena ini nggak bisa ya, karena ini nggak bisa didirikan. Karena ini kan patung mati. Ibunya tangannya yang satu, ini ya, menekan ininya, bokongnya. Ini sih, ini begini. Kemudian tangan yang satunya ini sih. Paham? Jadi bokong sama tengkuk ya, tengkuk. Nah, kalau ini sebenarnya. Ada diketok Bu. Oke. Kemudian kita pasangkan selendang kamulu. Tadi sudah saya bilang, selain kita menggunakan selendang kamulu, kita juga bisa menggunakan selendang gendong ya, selendang gendong yang biasa digunakan. Gitu. Nah, kita akan dulu. Jangan dilepas dulu Bu. Ini paskan. Jadi ininya usahakan selendang tepi yang atas itu berada di telinga. Telinga yang ini harus kelihatan. Ini ya, ini. Kemudian kita membantu melepasin. Ayo Bu, tarik yang bokongnya. Letakkan di sini lagi Bu. Kemudian yang satunya, ya. Oke, di tempat yang sama. Ini sudah pas Bu. Oke. Kemudian ini kita tarik ke belakang. Kita talikan ya. Tergantung terserah Bu cara menalikan gimana. Terserah sudah. Yang penting ini intinya prinsipnya dia tidak jatuh. Paham? Oke. Sebentar. Saya talikan dulu. Kita kasih di bawah. Baru ditarikan. Bisa Bu? Bisa nggak? Bisa bernafas? Bisa. Oke. Nah, untuk yang kedua, yang bawah, ini kita lingkarkan 2 kali ya teman-teman. Jadi nanti selain untuk supaya dia nanti nggak jatuh, disanggakan ke bokongnya bayi, bokong. Ya, disanggakan jadi ini jangan sampai keluar. Nah, kakinya jangan sampai keluar. Oke, bokongnya mana? Nah ini, terus ini juga disilangkan tapi benar-benar sama bokongnya. Paham? Jadi nanti supaya dia tidak jatuh. Kemudian, ya kita talikan. Masukkan serapi mungkin digunakan ya. Yang penting sudah itu Bu. Sudah rasanya gimana? Maksud saya bayinya mau jatuh enggak? Oke. Nah ini kemudian kita kata. Usahakan bayinya tadi menarik ke sana ke sini atau ke kanan ya. Oke. Setelah itu baru kita ini kasih top. Oke. Usahakan ibu itu masih bisa melihat bayi. Jangan sampai bayinya nggak kelihatan. Karena takutnya apa? Tahu-tahu belum sudah biru. Tahu-tahu kok dia sudah tidak bernafas, itu tidak bisa. Paham ya? Nah setelah ini baru ibunya mengenakan pakaian bagian luar. Jadi ibunya menggunakan pakaian luar, ini nanti dikancingkan. Jadi anaknya itu benar-benar di dalam aman. Seperti itu. Kemudian yang perlu dievaluasi apa? Kira-kira setelah kita melakukan metode kamu, ibunya bisa duduk, apa Bu? Oke, duduk ada apa? Apa? Pernafasan. Ingat ya, pernafasan bayi baru lahir berapa? Berapa? 60 sampai 100. Berapa yuk? Ki. Guys. 20 sampai 24. Terus bedanya sama kita apa? 40 sampai 20 sampai 40. Loh? 20 sampai 40. Kok 30 atau ini itu 40 sampai 60. Oke, jangan sampai lupa. Nah, ini terus ibunya melihat, "Oh, dia nafas enggak sih?" Nah, itu kita lihat dia ada amu enggak. Kalau misalkan tiba-tiba amu, apa yang harus kita ajarkan kepada ibunya? Misalkan ibunya sudah pulang dan dia melakukan metode kamu, ibunya tidak bernafas. Kita gosok-gosok ininya punggungnya, berusaha. Ini kan adalah stimulasi yang tampak loh. Ya, oke. Kemudian kalau misalkan tiba-tiba dia kuning, kalau kuning tetap kasih ASI. Jangan aduh kok kuning saya nggak mau naik, tidak tetap. Kalau misalkan dia tetap kasih ASI sambil kita membawa ke tempat pelayanan kesehatan. Gitu ya. Oke. Paham sampai sini? Bagaimana cara kita melakukan metode kamu? Paham? Oke. Mungkin ada yang mau didiskusikan teman-teman. Mungkin ada yang kurang paham terkait dengan PMK. Monggo silakan.
Ya, Izin bisa. pertanyaan. Ya. Kapankah ini metode kamu ini bisa mulai dilakukan? Oke, pertanyaan bagus ya. Metode Kanguru itu kapan mulai dilakukan? Jadi, metode Kanguru itu dimulai sebenarnya sejak lahir ya. Anda mengenal IMD? Ya, IMD itu sudah mulai dari lahir, sudah diletakkan di dada ibu, itu sudah PMK. Jadi, bayi baru lahir kemudian diletakkan di dada ibu tapi dikasih selimut. Sehingga di situ bayinya mulai dari IMD mencari putih susu ibu. Di situ dia juga ada skin to skin antara bayi dengan ibu. Paham ya? Oke. Maulana? Paham? Oke. Ada lagi? Ya, pasiennya tanya nih. Oke, gimana? Bagaimana jika kalau metode Kanguru itu tidak dilakukan? Apa bisa diatas sama bayi atau lebih? Tidak sebenarnya, cuman di sini dia malah akan mempercepat. Contohnya gini, pada bayi prematur itu sudah ada penelitiannya. Jadi dibandingkan antara bayi yang dilakukan PMK dengan yang tidak, ternyata suhu tubuhnya lebih stabil yang dilakukan PMK. Kemudian kenaikan berat badannya juga lebih cepat yang dilakukan PMK. Kestabilan dari tanda vital itu lebih stabil yang dilakukan PMK daripada yang tidak dilakukan PMK. Seperti itu. Jadi memang ada perbedaan. Kalau misalkan disuruh milihnya bagaimana? Saya mau PMK apa enggak sih? Ya monggo, kalau ibunya kan salah satunya adalah kesiapan dari ibunya. Kalau ibunya mau monggo, kalau misalkan ibunya tidak mau kan kita tidak bisa memaksa. Seperti itu. Dan kita kalau misalkan dia dirawat di rumah sakit, misalkan prematur ya, prematur itu kan tidak 1 hari 2 hari, tapi biasanya itu minggu-minggu. Kosnya mahal. Karena apa? Untuk inkubator kan pakai listrik. Kalau misalkan ibunya mau melakukan PMK, dia bayarnya tidak semahal kalau dia dirawat di inkubator. Seperti itu. Gitu ya. Oke. Ada lagi? Ya, Angela. Untuk bertanya untuk apa PMK yang sendiri kan berarti dilakukan ketika bayi baru lahir dan itu termasuk bayi yang prematur. Nah itu apakah akan dilakukan terus-menerus kayak kan ada jenis PMK itu ada dua gitu. Ya. Salah satunya tuh kalau itu apa akan dilakukan terus-menerus gitu. Oke, baik, pertanyaan itu juga. Jadi kalau misalkan ini ada 2 ya, lihat dulu kondisi bayinya. Kalau bayinya itu masih memerlukan pengobatan, terpasang infus, terpasang CPAP, ventilator, itu tidak bisa kita melakukan secara kontinu. Kontinu itu dalam artian terus-menerus. Tapi dia intermittent, dalam artian minimal 1 jam. Jadi ibunya kita akan dulu, ibu mau melakukan PMK karena biasanya kalau ibu-ibu itu melihat bayinya itu terpasang semua alat, CPAP, kemudian ada probe yang untuk suhu, probe untuk nadi, itu ibu lebih takut. Nah ini dijelaskan, Bu, kalau misalkan ibu mau melakukan ini dengan alat-alat seperti ini, ibunya disuruh duduk di dekatnya inkubator, kemudian dikasih kursi, kemudian disuruh untuk melakukan PMK. Tapi minimal 1 jam. Kalau kurang dari 1 jam, bayinya stresnya kenapa? Dipindah inkubator ke ibu. Dari ibu saya belum 1 jam, pindah lagi ke inkubator. Nah, itu bisa mengakibatkan stres, gitu ya. Kemudian kalau dia sudah stabil, intinya dia sudah tidak menggunakan infus, tidak menggunakan CPAP atau ventilator, atau dia sudah tidak menggunakan obat-obatan, dia bisa kontinu. Misalkan dia pulang nih, bayinya prematur, tapi dia sudah bisa minum, cuman berat badannya itu belum tambah. Jadi di rumah dia bisa digunakan PMK. PMK-nya gimana, Bu? Sambil masak boleh, sambil nyapu boleh, tapi kalau misalkan nanti ketika ibunya mau mandi mau sholat digantikan oleh ayahnya, tapi tetap minimal menggantikan 1 jam. Tidak boleh ibu selesai mandi, selesai sholat setengah jam baru digantikan lagi, tidak bisa. Karena itu justru akan menimbulkan stres. Gitu. Paham ya? Oke. Ada lagi, teman-teman? Atau ya? Iya, monggo. Untuk metode PMK ini bisa dilakukan kepada bayi sampai umur berapa hari? Oke, tidak ada batasan khusus ya. Tapi gini, kalau biasanya bayi itu kalau dia merasa nyaman dimasukkan ke kantong PMK, dia akan diam, nyaman itu. Tapi kalau dia sudah tidak nyaman, rusak, dia nggak belum dimasukkan itu karuan tipis, nggak belum misalnya. Jadi kalau dia sudah karpe dewe, dia berarti tandanya dia sudah nggak mau. Tandanya dia sudah harus disapit atau dibimbing dari PMK. Tapi kalau dia tetap ayam, anteng, berarti dia masih merasa nyaman dengan kondisi PMK. Paham ya? Jadi tidak ada batasan, oh harus berapa minggu, harus berapa bulan, tidak. Tapi sesukanya bayi. Karena bayi merasa nyaman, kalau dia sudah tidak merasa nyaman, dia itu kalau PDW berarti itu sudah harus dibimbing dari PMK. Paham? Oke. Mungkin teman-teman ada yang mau melakukan demonstrasi yuk. Ini saya coba dulu. Siapa ya yang mau melakukan? Monggo silakan. Cowok apa cewek? Silakan. Oke, silakan. Ini dia dulu ya. Yuk. Di sini saya akan melakukan pemasangan silinder ini yang bertujuan untuk PMK. PMK itu kan
perawatan metode kangguru. Ini saya akan memperagakan ke ibu yang setelah beliau ya, tapi sudah dalam kondisi sehat ya. Kalau ibunya masih pakai ibu juga bisa. Yang pertama itu kita ke ibunya dulu, kita bertanya apakah permisi ibu, apakah ibu mau kan bayinya kan prematur, apakah ibu mau kalau bayinya ini dilakukan perawatan metode kangguru itu diletakkan di dada ibu biar bisa suhunya dari bayi bisa normal seperti ibunya. Apakah mau bu? Ya. Yang pertama itu ibunya bisa cuci tangan dulu. Ya. Ini ada hand sanitizer. Nah, di sini bayinya harus dalam keadaan tidak memakai baju dan hanya memakai popok atau pampers yang dipasangkan di bawah umbilicus. Dan ibunya harus pada bagian atas harus terbuka semua, membuka bajunya bagian atas. Bisa dibuka bu bajunya. Ya. Kemudian bayi ini diletakkan di kedua. Cara menggendongnya ini taruh di sini, kemudian ini di sini. Nah, langsung sini ini, kemudian bayinya ditolehkan ke kanan atau ke kiri. Ini kakinya. Oke. Kemudian kita ambil selendangnya. Ini ya bu. Kita bantu ibunya untuk mengeluarkan tangannya, kemudian kita talikan. Talinya seperti biasa aja. Udah bu? Nyaman? Sudah. Kemudian yang sisi yang bawah kita lingkarkan di bawah bokong bayi. Keduanya. Kemudian setelah itu dipakaikan lagi. Ibunya belum mengenakan baju. Ya, jadi nanti setelah bayinya diletakkan di selendang mulut, ibunya disuruh memakai baju bagian luar. Itu tadi sedikit gambaran metode saya mengajar. Semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.